Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang surat An-Nisa ayat 36 sampai 38. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Wa'budullah, dan beribadalah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. La ilaha menafikan segala kesyirikan, segala ubudiyah li ghairillah. Illallah itsbatul uluhiyah lillahi wahdah, menetapkan beribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tauhid dan inti tauhid, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanlah, baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang miskin.
wal jari dzil qurba, dan tetangga yang kerabat, wal jaril junub, dan tetangga yang bukan kerabat, was sahibi bil jamb, dan yang selalu dekat atau yang sering dekat. Istri itu adalah as-sahibu bil jamb, atau kerabat yang selalu dekat, atau teman yang selalu dekat, atau siapapun yang selalu dekat dengannya. As-sahib, yang selalu menyertai. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, yaitu orang yang jauh dari tempat tinggalnya. Wa ma malakat aimanukum, dan juga diperintah baik kepada apapun yang dimiliki yang berkaitan dengan butuh kebaikan. Dan yang paling utama malakat aimanukum adalah budak. Dan yang bukan budak yang banyak disebutkan oleh ulama adalah hewan-hewan yang biasa digunakan untuk ngurusi atau untuk membantu atau fasilitas yang digunakan untuk kehidupannya. Misalnya kuda, unta, keledai yang ditunggangi. Kalau di daerah kita sapi yang biasa digunakan untuk narik gerobak atau untuk membajak sawah. Dan yang semisalnya. Dan juga hewan-hewan yang murni dipelihara untuk diambil manfaatnya. Misalnya sapi perah atau kambing. Kambing itu hanya diambil hasilnya. Ya, kambing, ayam dan semisalnya. Ya. Itu semua masuk di dalam ma malakat aimanukum, diperintah baik pada mereka. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang yang bangga diri, fakhura, memuji dirinya. Bangga diri, merasa bahwa dia adalah orang yang punya kelebihan atas orang lain, sombong, gitu. Fakhura, dia banyak memuji dirinya. Wah kalau saya itu, dan seterusnya. Nah, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil. Bakhil adalah waktunya memberi tidak memberi. Waktunya memberi tidak memberi, waktunya berbuat tidak berbuat kebaikan adalah bakhil. Nah, baik dengan harta, dengan ucapan, dengan pemikiran, dengan apapun. Karena itu dengan ucapan Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Termasuk orang itu dikatakan orang yang bakhil apabila nama saya di situ disebut dan dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan memerintahkan orang supaya bakhil, supaya tidak berbuat baik kepada orang lain. Seperti firman Allah, wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah orang lain untuk menolong orang yang lainnya. Enggak usah ditolong orang itu, enggak usah dibantu orang itu. Itu dia sendiri tidak menolong, tidak membantu, dan dia mencegah orang lain membantu orang yang lainnya.
Nah, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Dan menyembunyikan apa yang Allah SWT berikan dari keutamaan-keutamaannya. Punya pemahaman yang membawa manfaat orang lain tidak diberikan, tidak disampaikan pada orang lain. Punya tenaga yang dia bisa gunakan tenaganya untuk membantu orang lain, tidak digunakan untuk membantu orang lain. Punya harta tampil seperti orang tidak punya harta. Nah, jadi itu. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Punya harta, punya ilmu, punya segala macam gitu. Dari keutamaan-keutamaan Allah SWT. Nah, yang ayat yang semacam ini yang paling tinggi adalah menyembunyikan ayat-ayat Allah SWT. Ia tahu ayat-ayat Allah SWT dan itu adalah hidayah. Itu adalah kalam Allah. Gitu. Itu adalah agama ini. Tahu terus tidak disampaikan kepada itu orang yang waktu itu adalah atau situasi dan kondisinya adalah dia hendaknya menyampaikan, tapi dia diam aja. Itu wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan sungguh kami telah menyiapkan balasan untuk orang-orang kafir, azab yang sangat menghinakan. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, tapi dia kepingin dilihat orang di dalam menginfakkan hartanya. Riya di dalam berbuat baik. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada akhir dan tidak beriman kepada hari akhir, bahwa apabila dia beribadah riya itu tidak dapat pahala, bahkan dapat azab. Tidak beriman kepada Allah, tidak ada pemahaman bahwa menginfakkan hartanya riya itu tidak diterima oleh Allah. Allah hanya menerima yang ikhlas. Tidak ada pikiran kayak gitu. Akhirnya kalau beribadah, akhirnya kalau menginfakkan hartanya, senang dilihat orang. Dan yang semisal dengan senang dilihat orang, senang didengar orang, membanggakan ibadahnya kepada orang. Ujub. Sum'ah dan ujub. Riya, sum'ah dan ujub. Nah, tidak ada keimanan bahwa ibadah yang kayak begitu tidak diterima oleh Allah. Dan tidak ada keimanan bahwa nanti di hari akhir yang kayak gitu itu diazab oleh Allah. Nah, sebagaimana hadis yang sangat masyhur, termasuk pertama kali yang akan ditunjukkan dan dihisab di hari kiamat adalah orang yang mati di jalan Allah. Zahirnya jihad fisabilillah, mati di jalan Allah, dan orang yang dermawan, zahirnya di jalan Allah dermawan, dan orang yang ahli Quran, mengajar, membaca siang malam, mengajarkan kepada yang lain. Dan itu bisa mengajarkan membacanya dan bisa mengajarkan isinya, ilmunya. Ahli ilmu. Gitu. Lalu kepada yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala ditampakkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan di dunia sehingga ingat, lalu ditanya, kamu gunakan untuk apa nikmat Allah itu? Faqala ujahidu fi sabilika hatta uqtal. Aku gunakan untuk jihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh di jalanmu. Qala kadzabta
wa qalatil malaikatu kadzabta innaka qatalta liqala annaka jari. Kamu bohong. Lalu diikuti oleh para malaikat mengatakan kamu bohong. Lalu Allah berfirman, kamu berjihad itu supaya dipuji-puji orang bahwa kamu adalah pahlawan. Supaya disebut-sebut orang bahwa kamu adalah orang yang jihad di jalan Allah, kamu adalah pahlawan. Fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Diseret di atas mukanya dan dilempar ke dalam neraka. Lalu yang dermawan di jalan Allah ditampakkan oleh Allah semua nikmat yang Allah berikan di dunia. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu gunakan untuk apa nikmat Allah itu? Lalu ia menjawab, unfiqu fi sabilik. Aku infakkan di jalanmu ya Allah. Bahkan tidak ada satu jalan infak pun yang aku tahu kecuali aku infak di situ. Qala Allah berfirman, innaka anfaqta li qala annaka jawad. Kamu menginfakkan hartamu supaya kamu disebut-sebut sebagai dermawan. Waqad qil, dan sebagaimana yang pertama waqad qil, ini juga waqad qil, dan kamu memang telah disebut-sebut sebagai dermawan. Fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar, diseret di atas mukanya lalu dilempar ke dalam neraka. Dan yang ahli Quran juga begitu. Baca siang malam dan mengajarkan kepada yang lain. Tapi ternyata Allah dan para malaikat mengatakan bahwa kamu bohong, sesungguhnya kamu membaca supaya disebut orang bahwa kamu adalah qari, orang yang pandai membaca, orang yang ahli qiraah. Dan kamu mengajar supaya kamu disebut orang bahwa kamu adalah alim. Nah, lalu akhirnya diseret di atas mukanya dan dilempar ke dalam neraka. Gitu. Tidak beriman, tidak percaya bahwa berbuat baik, riya, itu enggak dapat pahala, bahkan diazab nanti di akhirat. Gitu. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan barang siapa yang setan itu jadi temannya, maka sungguh setan itu adalah sejelek-jelek teman. Ini ayat Allah SWT dan kita baca tafsirnya. Ya'muru ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan. Jadi Allah memerintahkan agar beribadah dan ibadahnya hanya kepada Allah, dan Allah melarang ibadah kepada siapapun. Gitu. Berarti ibadah itu perintah sekaligus larangan, diperintah. Karena itu orang yang tidak beribadah berarti tidak menjalankan perintah. Dan perintah ibadah hanya kepada Allah, dan orang itu juga sekaligus dilarang ibadahnya itu salah, yaitu dia diperintah ibadah tapi ternyata ibadahnya kepada selain Allah, dan yang ibadahnya menyekutukan Allah SWT, yang beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, maka ditinggal oleh Allah SWT orang itu dan kesyirikannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, siapa yang menyekutukanku di dalam beribadah, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nah, karena itu maka yang tidak beribadah juga salah, yang beribadah tidak berarti benar, ibadah yang benar hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dukhulu tahta riqqi ubudiyatihi. Dan ibadah hanya kepada Allah itu masuk di dalam penghambaan, masuk ke dalam bab budak tapi menghamba kepada Allah. Walinqiyadu li awamirihi wa nawahihi, dan tunduk terhadap perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ini perintah-perintah Allah, ini larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah berarti ibadah kepada Allah, meninggalkan larangan berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu harus disertai dengan iradah,
atau harus disertai dengan niat. Adapun ibadah khusus yang penting tidak salah, insya Allah semuanya ada niatnya. Adapun meninggalkan larangan tidak termasuk ibadah apabila tanpa ada niat. Nah itu supaya kita ada pemahaman bahwa kalau ibadah itu ibadah khusus, yang penting niatnya tidak salah, insya Allah. Tidak ada orang yang sholat tanpa niat. Gitu. Orang yang wudhu tanpa niat, itu tidak ada. Ya. Kenapa? Karena itu adalah ibadah khusus. Ya. Tapi ibadah khusus itu juga harus tidak salah niatnya. Misalnya orang itu sholat. Tadi tidak ada orang sholat tanpa niat, itu tidak ada, tapi niatnya tidak boleh salah. Kalau misalnya dia subuh tidak jamaah, lalu sholat 2 rakaat, sholat apa? Qobliyah atau sholat subuh? Kalau dia sholat qobliyah berarti dia belum sholat subuh. Nah kan gitu. Nah karena itu secara umum seperti itu. Dan pembahasan tentang niat antum pelajari lebih panjang. Apalagi kalau mempelajari qawaid fiqhiyah, kemudian masalah niat, kemudian mayandariju tahta hadhil qaidah, lalu contoh-contoh masing-masing dari apa saja yang terkandung di dalam kaidah ini. Itu fawaidnya panjang Nah, kemudian nawahi, larangan-larangan Allah. Sesungguhnya larangan Allah yang menjadikan kita mendapatkan ibadah, menjadikan kita mendapatkan pahala karena meninggalkan larangan itu adalah yang dengan niat. Yang dengan niat. Kalau ibadah, kalau menjalankan perintah tadi itu, menjalankan perintah khusus itu hampir semuanya atau bahkan semuanya pasti ada niatnya, tinggal jangan sampai niatnya salah. Tapi kalau meninggalkan larangan itu hanya pada kondisi-kondisi tertentu orang itu meninggalkan larangan mendapatkan pahala. Kapan itu? Yaitu yang apabila secara umum, yang apabila ada iroda berbuat jelek, lalu ia menghendaki dirinya meninggalkan dan menjauhi larangan. Adapun orang yang setiap hari tidak mencuri, tidak berarti dia mendapatkan pahala setiap hari karena tidak mencuri. Ya. Adapun orang yang tidak minum khamr sepanjang hidupnya selama 20 tahun, misalnya antum usianya 20 atau 30 tahun, misalnya dari balik itu 10 tahun sampai umur 30, wah saya alhamdulillah pahalanya banyak. Kenapa? Dapat pahala setiap hari tidak minum khamr. Enggak kayak gitu. Kenapa? Mendapatkan pahala dari meninggalkan larangan itu adalah apabila ada iroda berbuat jelek lalu meninggalkan kejelekan itu. Nah, meninggalkan yang kayak gitu itu pasti dengan niat atau dengan iroda. Nah, intinya wal inqiyatu li awamirihi wa nawahi mahabbatan wa dhullan wa ikhlasan lahu. Yang melakukannya itu didasari dengan mahabbah wa dhullan dan didasari dengan merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ya. Jadi menjalankan perintah atau meninggalkan larangan dasarnya adalah karena cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, kepada syariat Allah, ya, dan tunduk kepada Allah, wa ikhlasan lahu, dan dijalankan. Atau kalau ada iroda kemaksiatan tidak dilakukan, bahkan ditinggalkan dan dijauhi, itu semata-mata karena Allah.
Ikhlas karena Allah. Ya. Lalu ikhlas karena Allah itu saya fahami dari dalil-dalil dan dari penjelasan ulama yang ada. Ikhlas itu ada dua macam. Yang pertama adalah melaksanakan karena Allah. Melaksanakan ibadah tersebut itu yang didasari mahabbah walingkiyat atau wadzul itu semata-mata karena Allah. Dan bentuk semata-mata karena Allah itu juga banyak, tapi kumpul di dalam bab semata-mata karena Allah. Bentuk yang kedua atau macam yang kedua, ikhlas itu adalah melakukan ibadah tersebut. Kenapa melakukan ibadah? Karena berharap kebaikan akhirat. Karena berharap kebaikan akhirat. Nah, itu adalah ikhlas. Kadang-kadang yang muncul di dalam ibadah kita itu ikhlas bentuk pertama. Kenapa kamu melakukan begini? Karena perintah Allah. Kalau Allah tidak memerintahkan, ngapain? Nah, gitu ya. Nah, contoh gitu. Zakat, dihitung zakatnya, dihitung hartanya, lalu dikeluarkan 2,5%. Ngapain? Pakai dihitung terus dikeluarkan? Ini perintah Allah. Nah, jadi kayak itu. Yang muncul diperintahkan oleh Allah. Gitu. Nah, kadang-kadang yang muncul bukan karena perintah Allah, tapi yang muncul adalah kepingin kebaikan akhirat. Dan bentuk kepingin kebaikan akhirat juga banyak. Kepingin diridhoi oleh Allah itu kebaikan akhirat. Kepingin surga itu juga kebaikan akhirat. Kepingin dilindungi dari neraka itu juga kepingin kumpul bersama para nabi. As-siddiqin, asyuhada, as-salihin itu juga kebaikan akhirat. Itu juga ikhlas. Jadi ibadah ndak kepingin balasan sama sekali. Ndak kepingin balasan. Maksudnya bukan ndak kepingin, ndak muncul di dalam hatinya. Melakukan ibadah ndak muncul di dalam hatinya, kepingin begini, kepingin begitu ya. Muncul kenapa? Karena ini perintah Allah. Sesungguhnya itu juga ikhlas. Ya. Kadang-kadang ndak muncul ini perintah Allah, tapi munculnya adalah yang muncul dalam hati adalah kepingin kebaikan akhirat dan macam-macam tadi itu. Ungkapan kebaikan akhirat, sesungguhnya itu juga ikhlas. Adapun apabila karena selain Allah, maka itu bukan ikhlas. Atau ibadah kepingin kebaikan dunia, meskipun diperhatikan yang satu ini, ibadah kepingin kebaikan dunia, meskipun kebaikan dunia yang ia inginkan itu dari Allah, maka itu bukan ikhlas. Diperhatikan ya, ibadah tapi yang mendasari, yang mendorong ibadah itu adalah kepingin kebaikan dunia, meskipun kepingin kebaikan dunia ini dari Allah, maka sungguh itu bukan ikhlas. Allah SWT berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya dari amal perbuatannya, dan amal perbuatan di sini itu ibadah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang ibadahnya, maksudnya begitu. Siapa yang ibadahnya itu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Adapun yang bukan ibadah tidak masuk di ayat ini. Misalnya begini, tukang bangunan, bagus kerjaannya itu, dan kepingin dilihat dan dipuji orang, ditampak, oh itu kerjaan saya kayak gitu Pak. Kenapa? Kepingin supaya nanti kalau ini selesai ada orang yang mau bangun supaya dia dipakai.
Ya, itu tidak masalah. Kenapa? Itu bukan ibadah. Jadi ibadah, gitu. Terus kepingin kebaikan dunia, semangat di dalam menanam, pikirannya fokus itu khusyuk ya, pikirannya fokus di dalam kerjaannya. Kenapa? Supaya panen bagus. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Itu adalah pekerjaan dunia. Adapun yang di ayat tadi itu adalah ibadah. Ibadah maksudnya di sini adalah ibadah yang orang luar sering menyebut ibadah mahdho. Itu tuntunan langsung, perintah langsung dalam ibadah. Gitu. Jadi ada pekerjaan yang ini adalah ibadah, ini adalah amalan yang seandainya jadi ibadah itu karena niatnya ya, mau dagang, mau tani, mau jasa, mau segala macam gitu ya. Dan ada pekerjaan yang itu langsung itu adalah kemaksiatan. Tidak karena niatnya, tapi pekerjaannya itu adalah maksiat. Yang masuk di dalam ayat tadi itu man kana yuridul hayatad dunya adalah ibadah. Siapa yang ibadahnya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia dari Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami balas sempurna amalannya itu di dunia. Contohnya bagaimana? Contohnya sholat malam. Kenapa kok sholat malam? Supaya sholat malamnya, supaya bisa masuk kuliah tertentu, jamiah tertentu. Ya. Jadi kenapa kok sholat malam? Sholat malamnya supaya diterima di jamiah. Kenapa puasa? Puasa supaya diterima di jamiah. Ibu-ibu biasanya kenapa kok puasa Senin Kemis dulu kok enggak? Kepingin supaya anaknya diterima di perusahaan, kalau di Indonesia misalnya di BUMN, di perusahaan negara. Atau kepingin supaya anaknya masuk jamiah yang besar. Atau kepingin supaya anaknya lulus dengan prestasi baik. Nah, jadi yang mendasari sholatnya, yang mendasari sholat malam, yang mendasari puasa Senin Kemis itu adalah karena kesenangan dunia itu. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Akan kami balas sempurna apa yang jadi balasan amalannya di dunia. Dibalas oleh Allah dengan sempurna. Apa yang menjadi balasan amalnya tadi itu di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah balasannya. Kamu sholatmu gitu. Sholatmu gitu. Tidak riak, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak sholat untuk berhala. Sholatmu kepada Allah, tapi sholatmu itu untuk mendapatkan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu orang-orang yang di akhirat tidak dapat apapun kecuali neraka. Kenapa? Karena mencuri. Tidak karena mencuri, tidak karena merampok, tidak karena membunuh, tidak karena minum khamr, tidak karena itu. Karena ibadahnya berharap dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, karena itu hati-hati ya, antum belajar ilmu, belajar ngafalkan Quran, ngafalkan sunnah, ngafalkan qawaid, ya, ngafalkan usul fikih, ya, ngafalkan ilmu yang antum pelajari, harus menata niat. Antum baca misalnya Kitabul Ilm Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu agak gampang fawaidnya gitu. Disebutkan satu-satu agak enak, agak gampang gitu. Kalau Hilyatul Talibul Ilm itu sangat tinggi, sangat syarat ilmu, tapi karena antum di sini sudah taklim kitab itu alhamdulillah gitu ya.
Nah, tapi kalau baca sendiri Kitabul Ilmnya Syekh Salim Muhammad Utsaimin itu gampang. Antum lihat fawaidnya. Kenapa? Karena kalau sampai niat antum belajar di ma'had seperti ini itu salah, kita berdoa kepada Allah SWT semoga niat kita itu benar. Itu bisa masuk di dalam ayat tadi itu. Karena belajar ilmu agama itu adalah ibadah yang sangat tinggi kalau ternyata niat antum itu adalah dunia. Dan ternyata niat belajar ilmu, niat dunia itu bukan semata-mata untuk dapat harta. Itu semata-mata untuk enggak. Saya kenapa kok belajar? Itu supaya bisa terkenal seperti Ustadz Sunnah Fulan, Ustadz Sunnah, bukan Ustadz Sunnah Fulan. Ustadz itu saya kepingin bisa terkenal kayak itu. Sesungguhnya kepingin terkenal itu adalah dunia. Itu adalah dunia. Apalagi yang lebih jelek daripada itu, supaya bisa mengalahkan ustadz-ustadz itu, supaya itu mengalahkan ulama-ulama, yubahi bihil ulama, dengan ilmunya ia itu kepingin bisa mengalahkan ulama, gitu. Atau membanggakan kepada ulama. Nah, itu adalah dunia. Nah, karena itu hati-hati gitu. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ilmu ini dicari semata-mata mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah itu mengharap surga dan lebih daripada surga. Nanti di surga itu diberi tambahan yang lebih daripada kenikmatan surga, yaitu melihat wajah Allah. Berarti berharap yang lebih tinggi daripada secara umum kebaikan akhirat. Ya, ini paling tinggi. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Ia tidak belajar kecuali karena kepingin mendapatkan dunia. Belajar ngafalkan Quran kok kepingin dunia, itu kepingin apa? Apa mungkin jadi hafal Quran terus digaji orang bulanan? Atau enggak, dunia tidak berarti harta. Dunia tidak berarti, kepingin itu. Habis itu setelah hafal atau bahkan belum hafal, karena dikaruniai oleh Allah suara bagus, itu akhirnya kepingin bersuara yang bagus, itu dalam membaca Quran ngikutin itu qari fulan. Setelah itu banyak diperdengarkan orang. Hati-hati, kenapa? Ini kalau sampai tidak betul-betul sempurna, gampang terjerumus kepada yang rusak tadi itu. Nah, karena itu hati-hati, jangan mengira yang suaranya bagus lalu tilawahnya ditampilkan di radio, di televisi, itu jangan dikira itu kebaikan. Belum tentu. Bahkan kalau tidak betul-betul hati-hati, itu justru ibadah yang gampang menghilangkan nilainya sebagai ibadah. Kenapa? Karena itu yang dilihat, yang didengar, yang gampang dipuji orang. Dan jiwa itu lemah terhadap 3 hal itu. Jiwa itu lemah terhadap 3 hal itu. Kalau antum membaca manaqib ulama, membaca sirahnya ulama, Imam Ahmad rahimahullah dan imam-imam yang semisal, sama sekali tidak kepingin melakukan ibadah apapun dilihat orang. Itu. Nah itu, karena itu banyak yang misalnya baca Quran, tidak ada yang tahu, tapi teman dekatnya yang meriwayatkan, dengan kesibukannya dia setiap minggu khatam. Dengan kesibukannya dia setiap 5 hari khatam. Itu bukan orang yang tahu, tapi orang yang terus ngawal, itu yang meriwayatkan. Nah jadi kayak gitu. Itu contoh di dalam masalah Quran. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya
lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Kenapa tidak mencium bau surga? Karena maksiat? Tidak. Karena mempelajari Quran dan Sunnah, tapi yang seharusnya mempelajari itu ikhlas karena Allah, ternyata tidak ikhlas. Nah, karena itu hati-hati. Hati-hati di dalam bab-bab seperti ini. Nah, ikhlas kepada Allah fi jami'il ibadati zahirati wal batinah, di dalam semua ibadah lahir maupun batin. Wa yanha 'anil syirki bihi syai'an, dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah meskipun sangat kecil. La syirkan asghar wala syirkan akbar. Itu baik syirik kecil maupun syirik besar betul-betul dijauhi. La malakan wala nabiyan, tidak disekutukan sedikit pun meskipun dengan malaikat, meskipun dengan nabi. Wala waliyan, meskipun dengan wali. Wala ghairihim minal makhlukin, dan juga tidak disekutukan dengan siapapun dari kalangan makhluknya sedikit pun. Alladzina, misal gitu. Misal gitu. Nah, dia itu banyak tahu yang umumnya orang tidak tahu. Apa maksudnya? Dia dikaruniai punya indera keenam, misalnya begitu, sehingga bisa mengetahui banyak tahu yang umumnya orang tidak tahu. Hati-hati dengan di luar ungkapan-ungkapan seperti ini. Kenapa? Itu berarti mensifati makhluk mengetahui yang gaib. Padahal Allah SWT berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, siapapun di langit, siapapun di bumi, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Walau kuntu, seandainya aku dan Rasulullah SAW adalah manusia tertinggi kedudukannya di sisi Allah, dan Jibril alaihi salatu wassalam adalah malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dan di sini Rasulullah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Seandainya aku tahu yang gaib, menunjukkan makna bahwa Rasulullah yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah tidak tahu yang gaib. Dan tatkala Rasulullah di tengah para sahabat, Jibril datang untuk mengajari agama para sahabat, lalu menanyakan Islam, menanyakan iman, Islam, ihsan. Lalu menanyakan kapan terjadi hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu Rasulullah SAW, manusia yang paling tinggi derajatnya, dan yang bertanya yaitu Jibril, malaikat yang paling tinggi derajatnya, sama-sama tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Gitu. Bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Lalu di masyarakat itu, kalau tidak betul-betul mempelajari Quran dan Sunnah, banyak terbawa oleh kebatilan-kebatilan yang tersebar, akhirnya mengira gitu, masalah yang gaib tanya kepada fulan, ini kok begini, kok begitu, ditanyakan, menanyakan, nah itu padahal itu masalah yang gaib. Kenapa? Karena di dalam dirinya memahami bahwa dia tahu hal-hal yang umumnya orang tidak tahu. Hati-hati, sesungguhnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, yang mana selain Allah itu tidak memiliki manfaat baik untuk dirinya maupun untuk yang lain. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, dan selain Allah itu tidak bisa gitu, mematikan, tidak bisa menghidupkan gitu, dan tidak bisa membangkitkan nanti di akhirat gitu. Balil wajibu al-muta'ayyin ikhlasul ibadati liman lahul kamalul mutlak fi jami'il wujuh. Nah, tetapi yang wajib, yang nyata dan jelas
adalah ikhlas di dalam segala ibadah kepada zat yang kesempurnaannya mutlak dari segala sisi. Walahut tadbirul kamil, dan dia adalah yang mengatur alam ini secara sempurna. Alladzi la yusyrikuhu wa la yu'inuhu alaihi ahad, yang mana tidak ada yang bersekutu dengan Allah di dalam mengatur alam ini, dan bahkan sekedar menolong Allah SWT saja tidak ada. Tidak ada yang menolong Allah sedikit pun di dalam mengatur alam. Thumma ba'da ma amara bi ibadatihi wal qiyami bi haqqihi amara bil qiyami bi huquqil ibad. Setelah Allah memerintahkan agar betul-betul orang yang beriman itu ikhlas, lalu berikutnya Allah memerintahkan hal-hal yang baik yang berkaitan dengan hak hamba. Dan insya Allah akan kita lanjutkan tafsirnya minggu depan. Ini kita baca 1-2 ayatnya karena sudah isya ya. Afwan Ustadz, apabila beribadah dengan niat agar mendapat dunia yang dijanjikan Allah, seperti sholat duha agar rezekinya lancar. Hati-hati dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang semisal dari pertanyaan ini, hati-hati di dalam memahami. Sesungguhnya ibadah dengan niat dunia itu teks ayatnya dan pemahaman ulama seperti yang tadi kita fahami bersama, ibadah dengan niat dunia. Adapun makna ayat dan hadis secara umum tentang janji Allah, kenikmatan dunia karena ibadah, itu bukan maksudnya niat ibadah untuk mendapatkan dunia. Tapi maksudnya adalah ibadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau kamu ibadah kepada Allah dengan ikhlas, maka di dunia ini kamu dikasih karunia seperti itu. Diperhatikan maknanya, ibadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau ibadahmu ikhlas, maka Allah akan memberi di dunia berbagai kenikmatan seperti itu. Seperti yang disebutkan. Contoh, alladzina yunfikuna amwalahum fi mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu enggak dikatakan di dalam ayat ini ikhlas. Tapi menginfakkan hartanya di jalan Allah. Seperti orang yang nanam lalu tumbuh bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Pemahaman secara singkat, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia akan panen atau akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Diperhatikan, maksudnya bukan kalau kamu infak gitu, di dunia ini berharaplah, atau maksudnya bukan berarti boleh saya infak supaya saya diberi nikmat oleh Allah 700 kali lipat. Itu salah. Tapi pemahaman ulama yang kita fahami adalah dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Amal soleh itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang dibalas dengan 700 lebih. Dibalas lebih dari 700 kali lipat. Dan ayat tentang nanam biji tumbuh bercabang jadi 7 berbuah. Tadi diakhiri juga wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lebih daripada itu, daripada 700 bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti amal ibadah yang diterima oleh Allah ada yang dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Diperhatikan, siapa yang dibalas 10, yang dibalas 20, yang dibalas 30, yang dibalas 100 kali lipat, yang dibalas 500 kali lipat, yang dibalas 700 kali lipat. Semakin sempurna keikhlasannya,
semakin tinggi kelipatan pahalanya. Itu pemahamannya. Karena itu amal soleh itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Semuanya ada dalilnya. Yang 10 kali lipat gitu saja, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Yang 700 kali lipat tadi itu, yang yudha'ifu liman yasha, kayak gitu. Nah, ada dalilnya. Lalu ada ayat yang menggabung. Itu. Al-amalus soleh bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Amal soleh itu akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Amal yang mana? Amal siapa yang dibalas 10, yang dibalas 30, yang dibalas 100 kali lipat, yang 500 kali, yang 700 kali lipat. Yang paling sempurna keikhlasannya, yang paling tinggi lipat gandanya balasan Allah SWT. Nah, berarti tetap ibadah diperintah untuk ikhlas. Kalau ibadah untuk mengharap dunia itu tidak ikhlas, berarti tidak dapat kecuali dunia. Lah sekarang bagaimana kalau ibadah berharap dunia yang dijanjikan Allah? Ayat tadi juga dijanjikan Allah. Yang ibadah untuk mendapatkan dunia dibalas oleh Allah di dunia, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi diancam, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nah, lalu bagaimana yang diterima Allah di akhirat dapat dan di dunia juga dapat? Itu adalah yang ikhlas. Dan ibadah untuk dunia itu bukan ikhlas. Ibadah yang ikhlas adalah yang semata-mata karena Allah. Tadi kita katakan bentuknya banyak. Bagaimana semata-mata karena Allah bentuknya banyak? Tidak muncul lillahi ta'ala, tapi yang muncul apa? Ini karena perintah Allah. Kalau enggak jalankan dihukum. Sesungguhnya itu makna dari karena Allah, semata-mata karena Allah. Lalu kenapa kamu kok repot-repot? Ini wajib. Sehingga dia melakukan karena wajib. Itu makna lillahi ta'ala. Macam-macam bentuknya. Dan ada yang bukan, yang muncul dalam hati bukan lillah, bukan karena wajib, bukan, tapi apa? Karena berharap kebaikan akhirat. Itu juga ikhlas. Kenapa kok begini? Kepingin terhindar dari neraka. Karena takut neraka. Itu juga ikhlas. Nah, dua-duanya lebih sempurna. Lebih sempurna. Ya, karena perintah Allah dan kalau menjalankan dibalas akhirat itu lebih sempurna. Dan yang berharap dunia itu ancamannya ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Bukan berbuat dosa, tapi ibadah kepada Allah, tapi berharapnya dari ibadah ini adalah berharap dunia. Karena itu kita harus betul-betul berhati-hati. Berhati-hati. Dan kalau sholat untuk yang belajar seperti kita, kalau sholat insya Allah tidak karena kepingin seperti itu contoh kita tadi, yubahi biha al ulama, insya Allah enggak. Kenapa kok sholat malam? Insya Allah kalau kita sholat enggak karena kepingin yubahi bisolati itu al ulama kan gitu ya. Tapi kalau kita belajar agama, menghafalkan Quran, gitu, habis itu terus suaranya dikaruniai Allah, tenggorokan az-zahabiyah, al-hanjara az-zahabiyah, Masya Allah suaranya. Habis itu terus baca Quran, gitu, didengar, wah kalah saya Sudes, wah kalah saya Syurem, wah hati-hati, gitu, hati-hati. Sesungguhnya itu ada hadis yang seperti itu, fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Nah itu yang berkaitan dengan ilmu. Karena itu kita thalabatul ilm harus pandai-pandai belajar ikhlas dan mohon kepada Allah SWT supaya ikhlas. Kenapa? Karena halus, apalagi kalau antum mengetahui nasihat-nasihat ulama yang berkaitan dengan ikhlasu thalibil ilm. Ikhlasnya penuntut ilmu itu seperti apa? Nah, nasihat ulama yang berkaitan dengan itu
Kalau kita tidak mendengar, kalau kita tidak membaca, rasa-rasanya itu gitu. Kita sudah belajar sekian tahun tapi tidak ngerti. Ternyata gitu. Dan bisa-bisa kita belajar agama selama ini itu ternyata tidak ikhlas. Gitu. Lah terus kenapa? Kepingin jadi ustadz, kepingin jadi apa, kepingin jadi... Nah bisa-bisa kayak gitu. Dan kalau keinginan itu ternyata dunia, ayatnya tadi itu, gitu. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Dan di bab ilmu tadi itu, gitu. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Anda akan bau surga nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.